Musim panas. Siapa yang bisa menolak untuk menonton video berkemah yang keren? Jatuhkan ransel. Xiaomei pergi ke hutan, kumpulkan bahan untuk membangun rumah bambu di atas air. Kakak bambu yang saya tulis adalah satu-satunya anjing. Di bawah serangan Xiaomei, saudara Ju dilucuti dan menyerah. Menyeret saudara bambu 100 meter kembali ke sungai. Saudara Ju mengirim lapangan untuk bekerja keras untuk makan susu sebelum berkonsentrasi dan membiarkan saya melihat. Ia mengeluarkan gergaji tangannya dari ransel. Saudara Ju terlalu panjang, yang tidak kondusif bagi para tamu. Aksi pembongkaran akan memecahkan piring kakak Ju. Bagilah menjadi irisan bambu yang terbagi rata. Katup bambu yang mengapung di atas air. Ujung atas dan bawah diperbaiki dengan opium. Mencegah berantakan. Katup bambu lengkap. Xiaomei mencobanya, meski sedikit goyah. Setelah terbiasa, Dayung menyusuri sungai dengan katup bambu. Ayo ke hilir, peluk abang bambu yang sudah beres-beres di atas katup bambu. Atas dasar ini, bangun pavilion bambu rumah bordil. Bantalan beban pada daftar 4 minggu. Bingkai balok di bagian atas utama, itu diperbaiki dengan pisau. Dan kemudian kami memingkai atap. Perbaiki posisi dengan irisan bambu di 3 sisi. Bingkai pavilion bambu lengkap. Kumpulkan beberapa daun ikan coklat yang tertutup di pantai. Menyeret daun ikan berwarna coklat ke pavilion bambu. Tutupi atap dengan erat. Dan hanya sedikit tutupi di sekitarnya dengan daun ikan berwarna coklat. Potong beberapa batu di depan Anda untuk membuat kompor sederhana. Potong beberapa kayu bakar di pantai. Tumpuk kayu bakar. Nyalakan dengan korek api. Tunggu cukup waktu untuk membakar. Xiaomei berlayar. Lakukan perjalanan menyusuri sungai. 2,5 menit. Tangan sakit. Xiaomei mengeluarkan pancingnya. Memancing ikan di dalam air. Di angkatan udara berkali-kali. Akhirnya, mulut ketagihan. Xiaomei menyandarkan pavilion bambu ke pantai. Kemudian mulai membahas ikan. Sibuk selama setengah hari. Xiaomei sudah basah. Cukup cuci ember dingin yang nyaman di air sungai. Ganti dengan pakaian bersih. Pada saat ini, ikan juga dipanggang di luar dan empuk di dalam. Xiaomei mulai menikmati makanan lezat. Tinggal di air selama 2,5 tahun. Pindah ke tempat berikutnya. Ikuti sungai yang mengering, menemukan pohon berusia sahabat. Bagian tersembunyi di tengah hanya bisa digunakan sebagai tempat untuk menahan daun mati di sekitar hatiku. Ambil pemotong gunung, kumpulkan beberapa sisa dada pohon dari orang lain di dekatnya. Berkonsentrasi di sekitar pohon, agregat dengan panjang yang sama. Jika Anda ingin hidup, buka jalan dulu. Pasang tangga untuk akses mudah. Amankan tangga, mengangkut bahan bangunan ke pohon. Ada pohon besar sebagai fondasi. Tidak perlu berkelahi, kau hanya perlu mengisi bingkai fondasi. Interiornya dipenuhi batu yang bisa dilihat di mana-mana. Baringkan datar. Kemudian bangun, timbang kolom di sekitar. Terlepas dari 3721, lempar semua dada pohon di pohon, balok silang di atas. Dan saya membuat balok, kerangka di atap. Di dalamnya ada tempat tidur kayu yang sebanding dengan Siemens. Perbaiki dengan tongkat. Akhirnya, hanya tutupnya yang tersisa. Xiaomei terus berangkat di alam liar. Kumpulkan bahan kaping, dan dengan hati-hati menenun cabang dan daun bersama-sama, lapis demi lapis. Cukur poni di bagian atap yang berlebih. Saya juga menggunakan anyaman cabang dan daun untuk menutupi lingkungan sekitar. Pindahkan kayu. Xiaomei membuat kusen jendela dan pintu. Mulai mengais di depan pintu. Potong beberapa kayu bakar kering. Masuki tumpukan kayu bakar yang cocok. Nyalakan kayu bakar. Buang semua makanan ke dalam api. Ganti menjadi baju renang. Xiaomei dicuci putih di air sungai. Kenakan piyama bersih. Nyalakan bagian dalam dan luar. Hapus makanan yang dimasak. Mari melengkapi nutrisi hari ini.